moments later. Beliau Raden As'ad Syamsul Arifin ya. Ingin tahu apa itu terutama itu? Mungkin biografinya beliau. Dimulai dari biografinya beliau dulu. Beliau itu dilahirkan di Pamekasan ya, Pamekasan. Beliau itu asal orang tuanya itu Pamekasan. Kiai Ruham itu Pamekasan. Tapi beliau akhirnya ke Mekah. Nah, di Mekah itu beliau tempat lahirnya Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin itu di Mekah, kira-kira tidak jauh 100 meter dari Baitullah itu, di Sif Ali itu. Jadi beliau itu lahir di Mekah, bukan di Pamekasan ya, lahirnya di Mekah. Terus kira-kira usia 9 tahun beliau dikirim ke Madura, pulang ke Madura. Nah, besar di Madura. Akhirnya punya adik lagi yang namanya Haji Raden Abdurrahman yang jadi mufti Mekah itu. Jadi ada di sana sampai meninggal di Mekah beliau adiknya itu. Sehingga itu kalau tidak salah 1889 kelahiran beliau itu. Jadi 1889 insyaallah begitu. Di Mekah ya, Mukarramah. Terus pulang ke Madura kira-kira usia 9 sampai 10 tahunan itu beliau mengaji di daerah itu, daerah Pamekasan. Terus agak dewasa sedikit langsung ke Syekhona Holil Bangkalan itu. Terus sampai ke Ki Hasyim Asy'ari ya, dan banyak pondok yang lain itu beliau insyaallah banyak itu. Jadi beliau memang besar di Jawa asalnya. Cuman kelahirannya di Mekah Mukarramah. Terus apa? Kalau boleh tahu prinsip utama beliau dalam ajarannya beliau itu seperti apa? Kalau ajaran beliau itu yang jelas, karena beliau dilahirkan di keluarga santri memang ya. Jadi Kiai Ruham itu memang silsilahnya santri, karena sanad beliau, nasab beliau itu memang ke Sunan Ampel. Kalau dari ibunya itu, dari ibunya istrinya Kiai As'ad itu masih keturunan Demak kayaknya, Sunan Kudus itu, Sunan Kudus. Nyai Zubaidah itu. Prinsip beliau ya karena lahir di santri yang versi ahli sunnah wal jamaah tentunya di situ. Bahkan karena beliau ada di posisi santri yang nyantri kepada Syekhona Holil, Ki Hasyim Asy'ari yang menjadi cikal bakal pendirian Nahdlatul Ulama, sehingga beliau versinya prinsip hidupnya ya ala sunnah wal jamaah an-nahdiyah gitu ya, an-nahdiyah. Dan di situ beliau prinsipnya berjuang dan berjuang itu beliau, sehingga sampai pada waktu di pondok pun sampai sepuh beliau itu bekerja, ngopeni santri itu ikut bekerja, pasang bata sendiri itu sampai seperti itu beliau sampai sepuh itu. Jadi berjuang terus untuk pesantren, berjuang bergerak terus untuk kemerdekaan, terutama di situ sampai beliau turun di Jember ya, pada saat sudah mengganti Kiai Samsul sebagai pengasuh di Sukorejo itu. Bahkan prinsip beliau tuh berjuang untuk bangsa ini sampai ikut-ikut mengusir Jepang yang di Garahan itu. Pengusiran Jepang yang di Garahan itu beliau sendiri sama pelopor-pelopornya, pasukan-pasukannya itu. Selain juga ikut di sebelum pengusiran Jepang, ikut perjuangan Hizbullah yang mengusir Belanda juga seperti itu. Jadi beliau tidak pernah berhenti
baik itu urusan diniyah, urusan agama atau urusan kemerdekaan, karena memang beliau nutut di masa kemerdekaan. Ya, setelah kemerdekaan beliau juga mengisi kemerdekaan itu sendiri, yang paling spektakuler di tahun kira-kira tahun 84 pada waktu itu beliau itu menerima asas tunggal Pancasila sebagai dasar bangsa ini. Ya di Sukoharjo itu beliau bersama para ulama-ulama Nahdliyah yang lain di sana menerima asas tunggal, sehingga sampai para ulama waktu itu Gus nanya, terus siapa yai yang bertanggung jawab nanti kepada Allah kalau kita terima Pancasila? Saya yang tanggung jawab kepada Allah. Nah, ini saking memikirkan bangsa ini, gitu, bangsa ini atas kemerdekaan dan nutut mengisi kemerdekaan itu sendiri. Jadi peletak Pancasila sebagai dasar utama bangsa ini beliau yang menerima lebih tahu. Tahun 1984 pada waktu itu Munas. Setelah itu muktamar di Situbondo juga. Jadi Munas muktamar di Situbondo. Muktamar yang ke-28 kalau tidak salah itu. Ya itu kasat. Jadi tidak pernah berhenti. Pada saat pengusiran PKI, bahwa beliau itu mewanti-wanti para ulama sudah dikasih tahu dulu. Jadi beliau prinsipnya berjuang semata-mata li'i'la'i kalimatillah, kan seperti itu. Ikut Rasulullah lah begitu. Ya, sehingga norok engkok jong dadi tang pelopor aja pada dadi pelopor Kanjeng Nabi. Ya. Ini prinsip beliau itu. Jadi prinsipnya baik urusan agama beliau sangat getol, urusan kenegaraan beliau juga turun tangan. Gitu. Mungkin itu ya. Beliau apa ada peran dalam pendidikan atau pengetahuan? Dalam pendidikan ya sangat ini ya, sangat perhatian sekali beliau itu dalam pendidikan, sehingga di pondok pesantren itu beliau mendirikan yang jelas sekolah diniyah. Sekolah diniyah itu mulai dari ibtida, sanawiyah, aliyah yang versi diniyah. Di akhir beliau itu sampai mendirikan Ma'hadul Ali yang memang khusus kompeten di dalam pendidikan fikih. Jadi beliau tuh memang kok santri yang memiliki ahli fikih, kata beliau itu di dalam agama, juga di dalam versi pendidikan umum beliau. Yang lain, pondok-pondok yang lain tuh masih enggan pada waktu itu untuk menerima pendidikan umum. Beliau sudah ada istilah engkau nerema pendidikan umum yang dulunya memang enggan pada waktu Belanda, sebenarnya pada waktu itu ya kan kalau bercelana kan Belanda pada waktu itu, sehingga kan mepet-mepet, para ulama tidak begitu suka. Akhirnya beliau yang suka pertama kali dengan bahasa mensantrikan siswa. Itu beliau mensantrikan siswa. Jadi akhirnya SMP ada, bahkan mulai dari TK ada, MI ada, SD ada, SMP, sanawiyah ada, SMA sampai SMK sampai perguruan tinggi. Sampai hari ini bukan hanya S1, kayaknya sudah menjadi universitas itu. Sampai S3. Nah, ini kiprah di pendidikan. Jadi beliau sangat getol jihadnya itu komplek lah. Paket komplit beliau itu betul-betul paket komplit. Nah, ini dalam pendidikan. Jadi sampai urusan diniyahnya beliau oke, urusan kenegaraan yang mencetak, karena dawuh beliau tuh santriku itu harus ada di mana-mana. Ya jadi petani, ya jadi pedagang, ya jadi umaro, ya jadi kiai, ya jadi itu pastilah ya jadi kiai. Bahkan bisa jadi pimpinan negara, kan seperti itu beliau menginginkan. Ya jadi keamanan tentara. Dan pada kenyataannya memang betul itu. Santri Salafiyah itu ada di mana-mana. Di DPR ada, di legislatif ada ya. Bahkan mungkin di menteri juga mereka ada gitu.
ini santri beliau gitu. Berarti beliau benar-benar memperhatikan santrinya gitu. Betul. Memang sangat memperhatikan bagaimana santrinya. Santrinya bahkan mungkin di awal-awal itu pulang, kalau yang punya mungkin dipandang oleh beliau kekasafannya beliau itu ini jadi kiai, morok ngajar, jaga negara, kadang-kadang begitu. Jadi beliau diperpolitikan sangat getol. Jadi politik memang penting ya, memang penting. Ya, tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa politik. Karena memilih partai atau apa itu politik, diam pun politik sebenarnya, jangan seperti. Jadi politik itu memang ya bisa dikatakan wajib bagi kita kalau hidup, terutama memang kata Gus Dur tuh ya politik menekan nafsu itu sebenarnya seperti itu. Bagaimana kita mengatur diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh kan seperti itu. Itu almarhum Kiai Haji Raden As'ad ya. Gimana terus? Itu dalam ajarannya beliau pernah ada masalah atau kritik dari warga masyarakat? Yang namanya kritik pasti ada. Ya, yang namanya kritik pasti, termasuk pada saat penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal negara ini. Saya kebetulan dekat dengan Haddam di dalam, sampai beliau itu mencerita surat kaleng, karena waktu itu belum ada WA ya, belum ada SMS. Surat kaleng yang tidak sepakat dengan beliau menerima asas tunggal Pancasila itu sampai 5 sakgoni. Artinya banyak orang yang tidak sepakat sebenarnya dengan penerimaan itu. Tapi apa kata Ki Ahmad Siddiq, dengan beliau menerima asas tunggal Pancasila, yang memang kebetulan pada waktu itu yang membacakan itu almarhum Ki Ahmad Siddiq. Ya sebagai yang sekarang sudah menjadi UINHAS ini ya. Beliau katakan sebenarnya kalau seperti Kiai Haji Raden As'ad ini, andaikan tidak ada amaliyah yang lain, kata beliau, dengan menerima asas tunggal yang dirasakan hari ini oleh bangsa ini, maka saya pikir cukup, kata beliau, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ki Ahmad Siddiq. Nah, adapun kritikan banyak ya, pasti banyak lah. Nah, termasuk dalam Pancasila, pendidikan, kenapa Ki As'ad menerima pendidikan umum, itu juga banyak cercaan beliau ya dari masyarakat. Tapi apa beliau? Itu pupuk, kata beliau. Jadi kalau dicerca masyarakat, tidak disepakati masyarakat, yang penting kita di jalan yang benar, itu pupuknya, itu, kata beliau begitu. Ini pasti ada lah, pasti ada itu. Beliau tuh pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah. Beliau pengganti dari Ki Haji Raden Samsul Arifin, tapi sekaligus sebenarnya ikut ya. Kata beliau itu ikut juga karena Ki Samsul itu memang lebih lama di Mekah. Jadi saat turun ke Sukorejo itu lebih pengalaman Ki As'ad di wilayah Jawa ini sama abahnya, sehingga beliau sebagai pengganti pengasuh, pendiri juga beliau itu pendiri juga gitu. Kalau Ki As'ad itu bahkan wakilah lebih duluan almarhum Ki As'ad nyampe ke wilayah Sukorejo Mimbo itu, karena beliau kan lebih lama di Jawa daripada abahnya Ki Samsul sebagai pendiri pondok itu. Berarti penyebaran dakwahnya beliau lebih di Jawanya gitu. Lebih di Jawa, terutama Jawa Timur lah ya. Tapi dengan perkembangan zaman, kata beliau, sebenarnya sebagai keturunan Wali Songo, beliau itu punya kewajiban menyampaikan, karena Maulana Ishak hanya sampai di Banyuwangi, kata beliau, maka keturunanku punya kewajiban menyampaikan dakwah Islam ini ke timur. Akhirnya alhamdulillah hari ini sampai ke Lombok, banyak itu santri, sampai ke Dompu, sampai ke NTT, sampai ke Papua. Hari ini itu banyak sekali santri yang asalnya dari Papua itu yang nyantri di Salafiyah. Nah, itu tugas kakek moyang, kata beliau begitu. Tapi juga dari Sabang Merauke kayaknya sudah, insya Allah santri itu sudah Nusantara kayaknya. Sudah menyebar luas. Sudah menyebar luas dengan perkembangan zaman.
apalagi setelah perkembangan itu, setelah Muktamar dan Munas 1984-85 itu, maka langsung mencuat itu di permukaan, dan Masya Allah menjadi Nusantara, bahkan ke luar negeri hari ini ya, ke luar negeri, sampai Malaysia, Filipina sudah ada dari luar itu yang kuliah mondok di Skorjo itu. Bahkan ada yang dari Palestina kalau tidak salah itu. Putra putrinya Syekh Ammar itu ada di Skorjo hari ini. Imam besar Masjidil Aqsa ya. Itu putra putrinya dari Skorjo, Masya Allah itu. Jadi kiprah beliau itu dalam dan luar negeri hari ini. Sudah mendunia itu. Masya Allah. Berarti pondok pesantren Salafiyah Syariah itu termasuk peninggalannya Kiai Haji As'ad. Iya. Mungkin ada lagi selain pondok pesantren. Pondok pesantren beliau itu sebenarnya banyak ya. Banyak yang beliau dirikan. Cuman karena memang bukan cucu beliau, ya kan, banyaklah cabang-cabang itu di Madura. Begitu beliau dalam perjuangan, kabar-kabarnya itu mendirikan pondok, terus diwakafkan kepada keluarga di situ gitu. Ya termasuk cikal bakal di Kerikilan itu ya banyak. Terus ya kayak di Mimbaan Ki Holil itu kan termasuk putranya. Jadi sudah banyak kayaknya. Lain lagi alumni, terutama di Jember nih kayaknya banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada Kiai Yazid Karimullah Nurul Qarnain itu jebolan Sukorjo, Kiai Nasihin jebolan Sukorjo. Ada Kiai Nasmaddin itu juga jebolan Sukorjo. Nah, jadi ini yang di Jember, yang di Bondowoso juga banyak. Jadi sudah alhamdulillah cabang-cabangnya sangat banyak, dan memang ada yang beliau yang mendirikan itu terus dipasrahkan gitu. Itu banyak itu. Tapi nggak pulang dulu ya. Iya, dulu agak sambung lagi ya. Siap. Amit deh. Terus apa? Itu apa aja mungkin nilai moral yang pernah diajarkan beliau? Nilai moral ya. Beliau itu tidak pernah putus asa dalam semua hal. Dalam semua hal, bahkan dawuh beliau baik itu dalam urusan perekonomian, pendidikan, ataupun upaya-upaya dalam mendirikan pondok atau apa, beliau itu selalu mengatakan jangan putus asa. Jadi nilai moral jangan putus asa. Jadi harus terus berjuang dan berjuang. Bahkan andaikan kita upaya secara zahir sudah tidak mampu, ya kata beliau, ya landuk langit cuma bahasanya. Artinya usaha zahir sudah tidak mampu, usaha batinnya. Jadi tidak boleh menyerah lah. Tidak ada istilah beliau itu menyerah, tidak ada. Itu nilai yang tertanam di dalam jiwa alumni. Oleh beliau ditanam ke dalam santrinya itu untuk tidak menyerah di dalam segala hal. Itu yang selalu beliau tekankan kepada santrinya. Betul. Jadi semangat dan tak putus asa. Nggak ada istilah putus asa itu. Kalau boleh tahu ciri khas beliau dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam itu apa? Ciri khas beliau dalam menyebarkan Islam itu, beliau sangat santun, sangat politis, ya, sangat politis sekali. Ya. Ada bahkan di situ almarhum itu kalau satu saat di Bondowoso itu ada laporan satu masjid yang kehilangan sendal terus. Begitu Jumat hilang sendal. Akhirnya satu saat almarhum itu dengan bajingan-bajingan itu memang Bromochora itu dekat sekali beliau itu. Jadi beliau itu yang penting cinta ulama. Ini bahasa beliau. Wes seperti apa penting cinta ulama itu. Akhirnya kedekatan itu dipakai oleh pengasuh Kiai As'ad itu, disuruh ngambil ini, ambil yang tokoh hitam satu, disuruh jaga. Kamu jaga siap Kiai.
Akhirnya anak buahnya disuruh jaga. Beliau ikut jaga. Jadi hari Jumat pertama nggak ada yang sendal hilang, kedua nggak ada sendal yang hilang, ketiga nggak ada yang sendal hilang. Akhirnya beliau tuh pikir, loh masuk saya hanya Jumatan jaga sendal gitu kan, udah enak ini. Matur sama Kiai, alhamdulillah sudah nggak ada kehilangan sendal kata Kiai. Oh iya, bagus. Tapi mohon izin ya, apa? Gimana kalau saya ikut Jumatan? Kira-kira tak hilang? Tak kira ya. Akhirnya ya kan bajingan-bajingan yang tahu. Akhirnya ikut Jumatan semua. Jadi tidak terasa beliau yang hitam ini ikut Jumatan. Sendalnya juga tidak hilang. Karena orang yang mau ngambil kan mikir juga, oh yang hitam aja ikut Jumatan, sekarang kan yang lain takut gitu loh. Ini salah satu kiprah beliau ya dalam politik menyebarkan Islam itu. Sangat santun dan sangat bisa memikat hati orang ya. Dan keikhlasan beliau itu yang tidak bisa kita ikuti ya. Beliau itu selalu memberikan saran kepada orang-orang yang dekat sama beliau untuk ikhlas. Jadi kalau belum wafat beliau tidak boleh diceritakan kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, karomah-karomah yang beliau miliki tidak boleh diceritakan. Bahkan ada sesuatu yang aneh diceritakan di Tanjung ini, ada sebuah kampung ya, Ki As'ad itu selalu hadir, kapan hadirnya tidak tahu, tapi beliau tuh tahu-tahu ngajar di masjid itu, ngajar Bidayatul Hidayah. Ini cerita daripada kalau 1-2 orang mungkin masih mikir ya, ini satu masjid dan satu kampung sudah merasa menjadi santri beliau, tapi tidak pernah ke pondok, tidak pernah di pondok, tapi menjadi santri karena beliau saat ngajar Bidayatul Hidayah di masjid itu mestinya kan full itu di masjid, bukan 1-2 orang tapi puluhan orang. Tapi apa kata masyarakat tuh, cuman tidak ketemu kapan datangnya, kalau sudah perginya juga nggak ketemu. Ini karomah beliau. Jadi bisa kata orang-orang di Tanjung agak ke selatan itu, ini santri gaibnya Ki As'ad, padahal tohir sebenarnya santri gaibnya itu katanya. Masya Allah. Saya kebetulan kemarin cucu mereka yang cerita kepada kami itu. Mungkin masih banyak lagi ya. Dan banyak tanah-tanah wakaf yang atas nama beliau dipasrahkan sama orang langsung bikin pondok. Itu banyak sekali beliau itu. Insya Allah. Di Jawa Timur sendiri. Di Jawa Timur, di Surabaya banyak itu. Banyak. Jadi begitu ada diwakafkan kepada Ki As'ad, terus Ki As'ad cari kiai di situ. Atau kalau ada santrinya yang sudah jadi kiai di situ. Ini almarhum Ki As'ad. Apakah tidak cukup kata beliau? Kata orang, kan sudah cukup Sukorjo. Iya, kan tak tahu sih di masih terima jong. Nah, ini bahasa beliau. Tidak ketemu mana yang diterima. Jadi itu beliau. Ini tidak harus ditangani beliau terus, tidak. Langsung dipasrahkan. Masya Allah, di pendidikan itu mulai dari SD, SMP, SMA di Surabaya itu kalau tidak salah gajinya, honornya dewan gurunya itu kayak PNS di Surabaya itu ternyata yang mewakafkan tanahnya almarhum Ki As'ad yang hadir pada waktu ke Ki Fawaid. Jadi dikasih tahu kepada Ki Fawaid kalau ini wakafnya milik Ki As'ad. Insyaallah kaget putranya itu. Itu Ki As'ad banyak kiprah perjuangannya itu. Dan turun langsung Ki As'ad itu. Satu contoh, Baban itu Pace, Babannya itu rekomendasi Ki As'ad itu, sehingga ditempati oleh masyarakat Baban itu perjuangan Ki As'ad. Dan dengan sendiri kan ada kecintaan kepada Ki As'ad Syamsul Arifin itu.
dan dicintai. Karomah beliau juga, karomah beliau itu hampir semua orang tuh mengatakan aku dekat sama Kiai As'ad. Kata orang aku dekat sama Kiai, itu karomah. Sehingga semua orang ngakoni dekat sama Kiai As'ad. Yang satunya saya paling dekat, satunya paling, itu karomah beliau. Karomah beliau itu. Padahal kita ingin didekati siapa kan seperti itu, Masya Allah. Jadi putra-putranya beliau tuh sekarang mengurus pondokannya beliau apa mendirikan pondok sendiri? Yang kebetulan memang putra beliau itu ada yang cowok itu satu, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Yang lain itu mbaknya cewek, mbaknya 3 itu cewek semua. Jadi Nyai Maki, Nyai Zaini As'ad, Nyai Mukarrom As'ad, Nyai Isa ya As'ad. Jadi 4 cewek, 1 cowok Kiai Fawaid ini. Terus ada lain ibu Kiai Holil itu. Jadi mimbaan itu Kiai Haji Raden Holil As'ad itu mendirikan sendiri. Kalau awalnya masih ada di timur, sekarang mendirikan sendiri di mimbaan. Nah, yang sekarang ini sudah ke menantu. Tapi menantu Kiai Haji Raden Azaim ini menantu sekaligus ponaan, tapi masih sama abahnya juga masih satu trah. Jadi Syekh Dofir itu sepupu sama Kiai As'ad, sama-sama cucu dari Keruham. Jadi Kiai Zaim ini memang sama dari abahnya jalur laki. Jadi Kiai Raden Azaim Ibrahimi bin Dofir bin Munawar bin Ruham. Dari ibu Kiai Haji Raden Azaim bin Zainiyah As'ad dari bin As'ad ya. Jadi dari abahnya jalur sepupu laki, dari uminya ke Kiai As'ad. Jadi nyatu ke Kiai Azaim sekarang ini. Nah, Kiai Azaim diambil menantu ke Fawaid, sepupu lagi. Nah, jadi orang dalam semua itu, orang dalam. Pondok pesantren didirikan tahun 1908. Salafiyah Syafi'iyah. Ya, 1908 kalau tidak salah. Jadi kalau sekarang sudah 100 lebih ya, sudah 100 sekian. Mungkin ke 100-nya itu tahun berapa itu kemarin itu? 2008 ya. 2008 itu 100 tahunnya, 100 tahunnya. Jauh sebelum merdeka berarti. Lebih jauh sebelum merdeka, sehingga ada istilah Sukorejo itu tempat paling aman dari penjajah Belanda. Karena disungkani sama Belanda di situ. Jadi Belanda sungkan di situ. Karena mungkin karomah Kiai As'ad itu juga. Makanya salah satunya kan Sukorejo itu bisa dipindah. Walaupun dibom, cukup songkoknya Kiai As'ad dipindah ke alas, yang dibom yang di atas. Jadi pondok bisa tidak kelihatan. Ini karomah Kiai As'ad, banyak sekali karomah beliau itu ya. Jadi pada waktu juga ada kisahnya itu, waktu enak-enaknya Kiai As'ad jalan-jalan banyak santri, ada bom jatuh. Cong semangka. Ya, bomnya jadi semangka betul. Jadi karomah beliau sangat banyak, memang karomah beliau itu. Sehingga Salafiyah pada waktu itu memang tempat orang berlindung. Pelopor-pelopor itu berlindung di sana. Para kiai banyak berlindung di sana, aman, merasa aman dengan kumpul Kiai As'ad. Itu karomah beliau memang. Sebelum kemerdekaan jauh memang pondok itu sudah ada. Ya tentunya mulai dari Ki Samsul memang gak ada hubungan dengan Belanda. Sering ini ya artinya mau dirusak lah. Tapi dengan karomah dan kebesaran Allah ya dijaga pondok itu sampai hari ini. Ya sebagai santrinya mudah-mudahan juga teralirkan keberkahan kan seperti itu kita semua ya.
ada di belakang masjid pondok di Sukorjo, Situbondo ya, Sukorjonya. Ya, jadi di komplek pondok, Ya, jadi Ki As'ad kumpul sama abahnya Ki Samsul di situ juga, umiknya juga di situ, terus mbak-mbaknya juga di situ. Ada semua di belakang masjid komplek pondok itu, ada semua di situ. Wafatnya tahun Ya, wafatnya tahun berapa? 1990. Itu sakit atau gimana? Sakit ya, usia sepuh. Karena beliau kelahiran 1889, wafatnya 1990, berarti kan usia 90-an ya, 90 lebih.